Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Dan mari kita mengawali saat teduh kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat hari yang Tuhan jadikan buat kami. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh menundukkan kepala kami, merendahkan diri kami untuk menghampiri Engkau. Hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Mari nyatakan isi hati-Mu. Biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dalam saat teduh kami. Kami siapkan hati kami sepenuhnya untuk berjumpa dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saya percaya dan berdoa, kiranya dimanapun Bapak Ibu berada pada hari-hari ini, saudara dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara memancarkan kemuliaan Tuhan, dan usaha-usaha yang kau lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang saudara kerjakan, diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali saya mengajak untuk kita belajar tentang nama-nama Allah atau gelar-gelar yang dimiliki oleh Allah. Dan hari ini kita akan belajar untuk gelar Allah yang ketiga, yaitu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar ada seorang nenek-nenek yang melahirkan? Pernahkah kita mendengar bahwa ada kakek yang memiliki anak di usia tuanya? Saya rasa kita belum pernah mendengar hal ini, karena semuanya itu menentang hukum alam. Enggak, biasanya itu juga melawan dengan ilmu kedokteran. Itu menyalahi kodrat manusia. Karena tidak mungkin seorang kakek atau seorang nenek bisa memiliki anak di masa tuanya. Itulah yang dipahami oleh Abram dan Sarah pada waktu itu. Saat Abram berusia 75 tahun, Tuhan telah memberikan janji kepadanya bahwa kepadanya akan diberikan keturunan yang banyak, seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi bertahun-tahun mereka menanti janji itu, dan janji itu belum digenapi, sehingga mereka masuk pada usia yang lanjut. Mereka sudah menjadi tua, dan ketika mereka sudah tua, maka mereka berpikir bahwa tidak mungkin lagi untuk bisa memiliki anak. Karena keadaan sudah tidak memungkinkan. Sarai waktu itu sudah menopause. Orang yang menopause tidak mungkin bisa lagi memiliki anak. Rasanya tidak mungkin, rasanya mustahil untuk mereka bisa memiliki anak. Tetapi luar biasanya, dalam keadaan yang demikian, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ayat yang kita baca tadi mengatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Abram dan Sarah berkata, "Enggak mungkin, sudah terlambat, sudah enggak bisa. Kita sudah tua dan tidak lagi bisa memiliki anak." Tetapi dalam keadaan yang demikian, Tuhan datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kemustahilan, Allah datang dan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Allah ingin supaya Abram percaya saja bahwa dia berkuasa untuk melakukan apa saja. Allah ingin supaya Abram dan Sarah mempercayai untuk setiap janji-janji yang Tuhan telah berikan kepadanya.
Hari-hari ini saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Tetapi saya percaya di tengah-tengah wabah COVID yang terjadi, kita sedang mengalami keadaan-keadaan yang sulit. Kita sedang mengalami masa-masa yang sukar. Tapi hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu juga mengalami keadaan-keadaan yang sepertinya mustahil. Seperti yang dialami oleh Abraham. Hari ini firman-Nya datang, akulah Allah yang maha kuasa. Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai. Mungkin kau berkata, Pak, mustahil untuk keluargaku dipulihkan. Keadaannya sudah mengalami kehancuran yang parah. Pak, mustahil untuk usaha ini bisa diperbaiki. Semuanya sudah habis. Pak, mustahil untuk bisa dipulihkan lagi. Kehancurannya sudah begitu parah. Apapun yang engkau alami. Bahkan engkau berkata penyakitku gak bisa disembuhkan, Pak. Dokter sudah angkat tangan, semua obat sudah saya coba. Banyak pengobatan saya lakukan. Tapi hari ini dengar firman-Nya. Allah El Shaddai adalah Allah yang maha kuasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apapun kemustahilan yang sedang saudara hadapi. Apapun keadaan-keadaan yang tidak mungkin yang sedang saudara alami. Mari pasang telinga kita, arahkan hati kita. Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai. Apa yang dilakukan Allah El Shaddai dalam hidup kita. Dari pengalaman Abraham dan Sarah, maka kita dapat menarik beberapa pelajaran untuk membangun keyakinan dan iman kita kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang Allah El Shaddai. Yang pertama, bahwa Allah El Shaddai, dia berkuasa untuk menepati janjinya. Sekali lagi, Allah El Shaddai berkuasa untuk menepati janjinya. Allah sudah berjanji kepada Abraham bahwa kepadanya akan memberikan keturunan yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Dan setelah dinanti bertahun-tahun janji ini belum juga digenapi. Abraham mungkin berpikir, wah gak mungkin janji ini digenapi, mustahil aku bisa memiliki anak. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Allah El Shaddai tidak pernah melupakan janjinya. Allah yang maha kuasa, dia menepati apa yang telah dia firmankan. Dalam Bilangan 23 ayat 19 firman Tuhan berkata demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Janji Tuhan beda dengan janji manusia. Kalau manusia berjanji dia bisa mengingkari. Kalau manusia berjanji dia bisa membatalkannya. Tetapi jika Tuhan yang berjanji, maka dia pasti akan menepatinya. Dalam usia yang sudah lanjut umurnya, ketika mereka Abraham berusia 100 tahun, maka Tuhan memberikan kepadanya kegenapan akan janjinya. Abraham dan Sarah memiliki anak berjanji. Saudara-saudaraku, di tengah kemustahilan yang sedang saudara hadapi, percayalah Tuhan berkuasa untuk menggenapi janjinya. Walau kau lihat hari ini keadaannya memang begitu parah, situasinya begitu sulit, tapi percayalah janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Semua yang dia firmankan di Alkitab pasti akan digenapi. Yang kedua, bahwa Allah El Shaddai itu tidak bergantung kepada keadaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa kali mungkin kita pernah datang minta pertolongan kepada manusia. Tetapi kadang-kadang jawaban yang kita terima sangat mengecewakan. Ketika kita datang dan orang berkata, aduh minta maaf. Hari-hari ini aku juga lagi susah. Bisa enggak tolong saya? Dan orang berkata, minta maaf. Aku sendiri juga sedang membutuhkan. Tetapi Tuhan tidak pernah bergantung dalam keadaan. Ketika Abraham dan Sarah masih muda, Tuhan bisa menolong. Tetapi ketika kita sudah tua, Tuhan pun bisa menolong. Dalam keadaan yang diberkati, Tuhan bisa menolong. Bahkan dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan bisa menolong. Dalam keadaan sehat, Tuhan bisa menolong kita. Bahkan dalam keadaan sakit pun, Tuhan bisa menolong kita. Dalam masa yang jaya, Tuhan bisa menolong kita. Bahkan dalam keadaan yang terpuruk pun, Tuhan bisa menolong kita. Percayalah, Allah El Shaddai tidak pernah bergantung kepada keadaan. Abraham dan Sarah melihat keadaannya dan dia berkata, mustahil, enggak mungkin, enggak bakal bisa punya anak. Tetapi Allah El Shaddai tidak bergantung kepada keadaan. Dia dapat melakukan
apa saja yang Dia kehendaki. Oleh karena itu jangan lihat keadaanmu, lihatlah Tuhanmu yang berkuasa. Jangan pandang sekelilingmu, tapi pandanglah Tuhan yang berkuasa. Allah El Shaddai, Dia tidak bergantung kepada keadaan. Yang ketiga, bahwa Allah El Shaddai melampaui kemustahilan. Sekali lagi, Allah El Shaddai melampaui kemustahilan. Apa yang dianggap mustahil bagi Abram dan Sarah tidak pernah mustahil buat Tuhan. Apa yang diyakini tidak mungkin bagi mereka selalu mungkin bagi Allah. Karena Allah mengatasi, Allah melampaui segala kemustahilan. Lukas 1 ayat 37 berkata demikian, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, apapun yang kau anggap mustahil pada hari-hari ini, ada Allah El Shaddai yang bersama-sama dengan kita. Allah yang berkuasa untuk melakukan apa saja. Allah yang berkuasa untuk menggenapi janjinya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang kau anggap mustahil pada hari-hari ini? Apakah pekerjaanmu sedang terpuruk dan sulit untuk dibangkitkan lagi? Apakah kondisi kesehatanmu sedang begitu parah dan mustahil untuk bisa disembuhkan? Apapun keadaan sedang saudara alami, Allah El Shaddai adalah Allah yang berkuasa. Percaya saja kepada Tuhan, maka Dia sanggup untuk memulihkan, Dia sanggup untuk menyembuhkan, Dia sanggup untuk membangkitkan. Yang mati pun Tuhan bisa hidupkan, apalagi sakit penyakit yang kita alami. Yang tidak ada Tuhan bisa mengadakan, apalagi hanya pekerjaan-pekerjaan kita yang sedang terpuruk. Tuhan bisa membuat apa saja dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah sebabnya bangkitkan imanmu, tumbuhkan keyakinanmu, kobarkan lagi semangatmu. Kita masih punya Tuhan El Shaddai, kita masih punya Allah yang berkuasa, yang gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tuhan masih sanggup untuk melakukannya. Sebab itu datanglah kepada Dia dengan penuh keyakinan. Datanglah kepada Dia dengan penuh iman bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah El Shaddai. Bahwa semua persoalan yang engkau hadapi, bahwa semua problem-problem yang sedang engkau alami kepada Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Percaya saja, Dia berkuasa melakukan segalanya. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang berkuasa, yaitu Allah El Shaddai. Engkau tidak pernah tergantung dengan keadaan, engkau tidak pernah tergantung dengan situasi. Bahkan engkau melampaui kemustahilan yang kami hadapi. Hari ini kami berdoa bagi seluruh umat-Mu, dimanapun mereka mendengarkan saat teduh ini. Kalau mereka sedang mengalami masa-masa yang sukar, ada kemustahilan yang mereka hadapi pada hari ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mujizat Tuhan terjadi, janji Tuhan digenapi. Kami percaya Allah El Shaddai, Allah berkuasa melakukan apa saja. Berkat-Mu diturunkan atas seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka tinggal dan berada. Kiranya lawatan dan kasih Tuhan turun atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu itu hidup dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.